Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat kita semua. Yes. Mengenai Presiden Kings of Lips of Kings. King ya, pertama Joko Widodo kita fokus di sini BMW ya sih. Você vocês Justice gini mukna gampang sekali sih sebenarnya mengenai apa King of Lips ya, raja di atas bersuara maksudnya, dengan teoritis yang ada. Well, saya akan sapa dengan filosofi agama saja ya, bukan dengan filosofi politik. Saya kurang mengerti, mungkin agama politik atau bagaimana saya nggak paham juga. Itu sangat sepele sekali untuk menggubris masalah itu. Seorang komentator yang baik atau pengkritik yang baik itu gimana ya, dia tidaklah marah, satu hal yang di depan publik. Dia tidak pernah berkata kasar, dia tidak pernah gimmick kesombongan pandangan. Yang keempat, dia tidak pernah mereclaiming. Yang penting dengan nada yang sopan. Seorang pengkritik yang memang setaraf umum atau standar mahasiswa atau seni dan lain sebagainya macamnya. Itu sangat mudah untuk mengkritik orang, itu sangatlah mudah. Berbeda dengan orang-orang yang di sekitar. Itu sangatlah mudah ketika kita berada dalam impian yang benar-benar nyata. Ya, mudah sekali malah. Pernyataan presiden tidak mendengarkan mahasiswa oleh karena beberapa penyebab. Dalam salah satu hal, yang pertama, seorang presiden, apalagi Pak Presiden Jokowi, itu sangat susah untuk menentukan situasi dan kondisi hal yang sama dan melakukannya ketika keadaan tidak sejalan. Dan yang kedua, pekerjaan presiden hanyalah 2 taraf, sesi pertama, sesi kedua dalam satu hari. Apakah ia sanggup menyelesaikannya? Berbeda dengan orang IT yang hanya di rumah bermain game dan dia hebat, bisa melangsungkan perjalanan sampai 2 sekaligus job in aplikasi. Itu jauh lebih berwibawa dalam suatu estetikanya bekerja. Terus selanjutnya mengenai mahasiswa yang arif. Mahasiswa yang arif, dia akan tahu di mana posisi yang sebenarnya.
dalam berteori, dalam berkarisma, dalam berbicara dan pandangan, apalagi mengkritik. Pandangan itulah yang harus dilaksanakan di setiap humanity. Setiap melakukan pelaksanaan ataupun menyanggah, menggugah, dan mentohok seseorang dengan dalil basis yang sangat diatur oleh undang-undang, atau dia bicara dengan formalitas. Berbeda ya dengan freestyling, bebas anti kendala, bebas tanpa jenawa. Bagaimana dengan seorang dosen filosofi Rocky Gerung yang selama ini yang diagung-agungkan, atau mungkin dia adalah seorang yang lebih hebat dalam berfilosofi? Dalam satu hal yang harus kita ketahui adalah Rocky Gerung hebat dalam berfilosofi dan berpikir logis, fakta dan rasional, serta fungsional. Terkadang menjadi kontra. Itu saja ya, saya menjadi lihat dari Bang Rocky Gerung. Di mana-mana dia mentohok soal perkara melalui presidensial. Saya rasa Pak Jokowi juga sebenarnya kalau tanggap dengan hati yang panas, dia akan dongkol. Apapun ceritanya, apapun faedahnya, dia akan dongkol, dia akan merasa marah, dia akan tak menggubris. Ya buat apa saya melakukan itu? Buat apa semuanya? Runyam sudah. Dengan dalam arti, coba kita berpikir lebih hyper iris. Apa sih hyper iris? Hyper itu hyper assisted aspirations. Itu mengacu kepada aerodinamik pemikiran. Aerodinamik adalah acuan pada seni dalam berkomentar, dalam berpikir, dalam berliteratur, atau melihat kardus dengan cara penuh estetika atau pesona. Cara buka kardus, wah, ada yang mungkin track, ada yang dibuka dulu, set, ada yang istilahnya ya langsung bolong-bolong. Dilihat bungkusnya, oh, ada yang ngambil yang bagus, ada yang nggak ngambil yang bagus. Wah, ini buku apa? Itu namanya estetika, pesona, gaya sentrik seseorang. Jadi gaya sentrik seseorang itulah yang harus dilakukan setiap manusia. Saya tidak mengacungkan jari tengah dalam berteoritis. Namun mungkin saya lebih mengarah kepada kedamaian cara berpikir. Sontak memang sih kita menjadi acuan kerasnya aliran air yang sangat deru. Saya yakin ini hanyalah perspektif berfaedah kepada komentator atau pengkritik. Saya yakin presiden juga dia bisa melanjutkan dan melaksanakan kinerja yang baik, bukan dengan kinerja yang nggak baik. Itu tergantung kita yang selebor atau tidak menjalani tugas. Saya rasa itu menjadi acuan bagaimana kita berpikir lebih aktual. Berpandangan kita itu harus lebih jernih dibandingkan pandangan-pandangan yang lain. Dengan amarah mungkin bisa dibalas, namun mungkin akan sama dibalas dengan amarah. Ada juga orang yang tusuk pelan-pelan datang tiba-tiba seperti tikus layaknya Tom and Jerry siap menerkam. Untung saja saya bukan Bang Denny Siregar.
tapi saya belajar dari dia bagaimana menjadi pers yang luar biasa. Itulah filosofi secara agama. Jadi filosofi agama ini ada bantalan yang ada di kehidupan Anda sehari-hari. Hanya saja Bang Denny seruput kopi, saya cuma hanya makan mangga dengan air minum tes. BEM UI. Setiap BEM atau DPM dan Senat pasti menginginkan namanya leadership dalam kebaikan yang ada. Nah, kebaikan yang ada ini berpaut kepada setiap sisi manusia yang ada. Bagaimana caranya? Bagi yang masih belum belajar, mungkin anak-anak sekolah rajin-rajin belajar, jangan rajin-rajin mengasah burung di udara. Buka sangkar tidak masalah, terkecuali urin yang tiba. Saya tidak mau sombong, tapi inilah jadi nyatanya ya. Bunga bakum di atas para penjara, bunga cinta penuh damai sejahtera. Apakah Pak Yusuf Kalla ada di sana? Cuma Tuhan yang tahu di waktu itu dia berada. Satu hati, satu kata, satu cinta. Satu jiwa penuh dengan siasat. Namun arti tanpa kata, apa daya sih seorang bajai bajuri bisa mengitari suatu hati yang sedang sedih. Itu yang kedua. Filosofi nih Bang, gampang sekali sih. Beli cinta di atas kemudi. Tapi apakah dia meresponi? Kalau enaknya ayam KFC, aduh sayang sakit pada saat lihat nonton UFC. Jika memang satu hati di ranah kondisi, apakah mungkin seorang politisi menginginkan narasi baru tanpa busi? Yang keempat, pemimpin adalah jiwa yang patut ditekuni. Tapi sengkuni tak mudah mengakui, oleh karena jiwa yang bernutrisi. Atau jangan-jangan hanya revisi tanpa variasi, oleh karena kesengsaraan pikiran dan cerita hanyalah berpikir fiktif saja tanpa tahu mesin yang sedang berlari. Gimana? Lihatlah para tokoh-tokoh di zaman dulu. Ada satu cerita tentang mereka. Tandas demikian barang emas. Hei mas, apakah engkau punya rasa hati bergemilang indahnya warna mangga yang emas? Manis memang, pahit rasanya ketika kita salah makan. Pakan
pekan, katan, badan, ketan, layar, hitam, bercerita tentang suatu hari menjadi variasi cinta penuh pesona. Ya, itu semua pantun yang saya lakukan itu adalah mortir. Itu laser. Silakan Anda menyerang saya, tapi 5 pantun itu yang akan membalas rudal Anda demikian. Itu saja ya. Rudal pantun. Jiwa jinawa seorang mata naswa mempunyai pers yang berbeda tandasku. Tetapi apakah kualitas itu bisa menceritakan cinta tentang dia? Tanyakan saja kepadanya. Apakah aku ada padanya? Katakan saja pada kita. Yaitu Sidul, nggak mungkin bang. Jadi begini, seseorang berkomentar itu wajar. Wajar sekali berkomentar, wajar sekali melakukan tindakan yang benar, ya, dengan maksud dan tujuan. Cobalah Anda berpikir tentang diri Anda sendiri ya. Dengan maksud adalah keepikan Anda lakukan citra diri yang lebih baik dan benar. Mengomentari juga tidaklah sama seperti yang kita tahu. Saya tidak membenci orang walaupun dia tidak paham apa yang saya maksudkan. Jika memang dia membutuhkan pertolongan, ya udah ngomong sama saya. Kamu tuh seharusnya begini, kamu tuh harus begitu. Silakan. Apa keperluan? Ya. Ya. Jadi dengan maksud dan tujuan adalah orang kita berpikir yang lebih benar, berkomentar yang benar. Kalau saya berkomentari presiden karena memang agak ada terpaksa. Saya nggak tahu harus bagaimana dan saya tidak tahu harus mana jalan yang benarnya. Mungkin bagian politik ya ngapain sih harus dibenahi orang itu? Ngapain sih harus you being introduction by him? Ya kalau dia jatuh biarkan saja. Ya seperti itulah bahasanya kan. Ya gimana ya, bukan meremehkan sih, namun saya hanya berkata yang sifat yang lebih fungsional saja. Ya enak memang hidup pakai attach. Jadi semua orang bisa king of lips, manis dalam bibir.
Tapi in fact, they never know. Mereka tidak tahu kemana posisinya yang tepat. Speechless memang. Tapi ya, saya yakin, percaya itu semua ada pada diri Anda sendiri. Dan apa lagi? Tadi saya bilang cara kita berestetik, mempunyai pesona diri, menjalankan tugas. Itu apa? Seni primadonialisme atau primal modal primer. Nah, prismature like Optimus Primers, ya kan? Prismature itu bahasa yang bisa dikatakan bahasa robot. Prismature. Oh shoot. Praise of majority, breach of preacher. Itu bahasa Latin, bahasa tinggi. Sebenarnya tinggi amat sih. Itu udah jadi bagian dari kinerja dan berteori. Ya. Saya tidak menakut-nakuti Anda, namun itulah hidup. Dengan maksud berkomentar dengan adab, bukan membenci. Mungkin orang nggak tahu saya siapa, nggak tahu pribadi saya siapa, apa-apa, nggak masalah. Saya senang berkomentar dan mengomentari agak sedikit perdebatan dengan masalah itu. Seorang presiden memang harus mempunyai kewajiban bijaksana. Priority of wisdom. Bagaimana kita menceritakan sebuah cerita tanpa kasus walaupun itu menjadi tidak bergejolak. Namun kita bisakah melaksanakan tugas yang harus kita lakukan dengan waktu tempo yang sama? Belum tentu. Jadi bagaimana kita mengembangkan suatu pikiran dengan cara kita berpikir tanpa harus memberikan perkara yang besar. Kemungkinan kita harus berpikir dengan cara apa dan melakukan tindakan apa untuk melakukan suatu tindakan apa. Melakukan asas hukum apa seketika kita melakukan implementasi dalam hidup ini. Kehidupan memang perlu berlandaskan namanya hukum dan teoritis, namun praktisi yang harus kita laksanakan belum terkendali. Tetapi itulah sebuah cinta dan cerita, walau terkadang pantun tak bisa menerjang sampai titik belusur kehidupan fakta dan situasi kondisi. Ini bukan download. Tetapi torrent masih bisa berjalan di atas torchnya sendiri. Api unggun masih bercerita di atas robot Optimus Prime. Aku tak mengerti manakah pola pikir yang sebenarnya masih tersirat. Bagaimana dengan Munir? Saya yakin semua itu belum bersingkapan apa yang harus dilaksanakan. Tetapi kita harus berbicara bagaimana seorang aktivis yang masih beredar dengan cara tindakan yang masih bergemilang.
Saya membakar bagi siapa saja yang masih berpikir secara rasionalitas. Namun, sesuai dengan Galatia 5 ayat 15, membicarakan tentang sesuatu buah roh yang imanen, menceritakan suatu kasihnya dengan hati nurani yang lebih baik dan bijaksana. Bijak merupakan sesuatu yang perlu harus kita pelajari. Cinta itu adalah damai sejahtera ketika engkau mempunyai citra diri yang lebih baik. Mengapa itu harus dilakukan? Karena engkau akan dijadikan seorang pemimpin elit di masa depan. Itulah negara kita mempunyai sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan keintelektualan Anda ada di tangan Anda sendiri. Bagaimana cerita Anda selebihnya? Itu kepada diri Anda sendiri. Dan melakukan suatu siasat air mengalir yang siap menerpa. Dan kebersamaan antara pemuda dan pemudi lainnya. Begitu, bro. Jadi semua itu tergantung kita. Ya, cara berkomentar semua itu ada di pikiran kita sendiri. Ya, itu gampang saja sebenarnya. Yang perlu harus kita ketahui itu apa? Ini pembelajaran yang memang harus diingat. Sangat gampang. Ya. Ketika kita mengingat satu dasawarsa kehidupan manusia itu sendiri. Ya. Kita harus mengingat siapa kita dengan cara kita berbicara, dengan cara kita ber-KWN atau berkewarganegaraan. Hidup ini mempunyai 5 norma. Norma agama, kesopanan, kesusilaan, norma adat, dan norma kesusila, ya. Agama, kesopanan, kesusilaan, kenegaraan, adat, dan Anda bisa baca di dalam pengertian norma. Kalau saya sendiri ada 7 di dalam norma tersebut. Jadi bagaimana kita berbicara dan menyikapkan keadaan itu? Ingatlah satu waktu, hukum yang sudah ditetapkan jangan dirubah lagi. Hukummu mempunyai pandangan tersendiri dan seni. Ya. Kalau saya pribadi menghadapi hidup tidaklah sama dengan orang tua yang lalu. Mungkin saya mendapatkan nasihat mereka dan saya melarutkan dalam kehidupan saya. Saya tidak membenci. Saya tidak membenci mereka, tetapi ada beberapa yang harus sedikit harus dirubah. Saya yakin teman-teman harus bisa merubah sebuah pandangan, sebuah citra, sebuah pesona dalam hidup ini. Memang semua tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Oke. Jadi konsistenkan diri kamu menghasilkan perdamaian abadi untuk negaramu sendiri. Dipakailah untuk berjaya di dalam setiap ketaatan, kesetiaan, dan kemuliaan. Tuhan sudah menetapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan Anda. Kejadian 1-15 itu sudah tercipta, dan engkau cuma hanya menjalankannya saja tanpa ada harus berpikir tentang kelemahan diri Anda sendiri. Jadi dengan maksud adalah
kita harus memahami di mana posisi yang lebih bijaksana. Ya. Jadi ya kita harus punya konstitusi yang dimana engkau akan diarahkan dan terarah dengan pikiran baikmu sendiri, kawan. Jadi itulah yang harus kita ketahui. Oke. Apalagi ya? Apalagi ya? Asik. Ya sebagaimana macamnya kita harus tahu, bukan masalah ketombenya nih, Pak. Ini masalah cara kita menekuni sebuah pekerjaan. Ya. Ini gimana kita menekuni sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Oke. Jadi itulah yang saya maksudkan kepada kawan-kawan yang sebenarnya terjadi. Seperti itu saja. Apalagi ya, banyak hal sih yang harus kita lakukan itu dengan apa ya, dengan ya happy saja. Tidak perlu harus kita berpikir yang lebih jenawa dan jenawa ya. Jadi kita tuh harus tahu di mana posisi sebenarnya untuk berbicara, berkemundang, dan mengetahui